Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffian Nur dari kelas IFB3J dengan NIM 2411084. Pada video ini saya akan membuat sebuah database sederhana. Untuk studi kasusnya, saya akan membuat database untuk toko pakaian. Oke, langsung saja. Yang pertama kali dibuat itu tentu saja databasenya. Database. Setelah itu masukkan nama database yang ingin dipakai. Saya di sini pakai DB UTS 2411084. Nah, setelah terbuat, kita bisa ke sebelah sini. Setelah itu masukkan nama databasenya DB UTS 2411084. Itu dikonekkan. Nah, setelah masuk ke databasenya, saya akan langsung bikin saja untuk beberapa tabelnya. Yang pertama saya bikin tabel kategori. Nah, jadi untuk membuat tabel atau membuat database menggunakan create. Nah, di sini untuk membuat tabel menggunakan create table kategori. Nah, isinya itu ada. Jadi nanti di sebelah sini akan diisi isi dari tabel itu sendiri. Jadi yang pertama ada ID kategori. Itu sebagai primary key-nya. Setelah itu ada nama kategori, varchar 100. Oke, setelah itu bisa di F9 untuk menjalankan perintahnya. Error di bagian ini nama kategori varchar not null ID. Sebentar. Oh, ini maaf. Oke, sukses. Setelah itu saya bikin lagi untuk tabel ukuran. Tabel ukuran isinya ada kode ukuran INT, jangan INT, varchar 5. Nah, tadi kenapa ini primary key, terus ada deskripsi ukuran varchar 50, not null. Oke, selanjutnya bikin tabel jenis kelamin. Isinya ada ID JK, INT primary key, itu ada deskripsi JK
varchar 15 ya, varchar 15 not null. Oke. Selanjutnya create table untuk produknya. Tabel produk itu ada ID produk, primary key, ada nama produk, varchar 250 not null, harga jual int not null. Nah, ID kategori saya akan jelaskan kenapa ada ID kategori dan ada ID JK. Selanjutnya bikin create table untuk stok. Ada ID produk, varchar 20 not null, ada kode ukuran, varchar 5 not null, ada jumlah stok int not null. Oke, ini sudah terbuat untuk beberapa tabelnya. Coba kita cek dulu di bagian DB, refresh. Masuk ke DBUTS tempat desainer. Nah, oke, udah terbuat beberapa tabelnya. Selanjutnya saya mau buat untuk produk kategori ukuran. Produk kategori. Oh, stoknya belum terbuat ya. Stok table 5 varchar. Oh, ini. Oke. Sudah bisa terbuat. Oke, sudah ada 5 tabel. Jadi saya ingin menghubungkan untuk tabel-tabelnya menggunakan alter table. Nah, ini juga jadi salah satu fungsi dari alter table ya. Sebentar saya tulis dulu alter table produk constraint fk produk ID kategori foreign key kategori ID kategori fk produk table.
Oh, maaf. Foreign key ID kategori friends kategori ID kategori. Oh, jadi seharusnya di sini sudah terhubung ya. Oke lah, lanjut untuk menghubungkan antar table IDJK dari produk add constraints fk produk ID JK foreign key ID JK reference jenis kelamin ID JK. Oke. Setelah itu ya ntar saya bahas dulu. Untuk alter table ini saya gunakan untuk menghubungkan foreign key pada produk dengan ID kategori pada table ID kategori. Nah, Oke. Nah, jadi ini alter table, jadi masukin tabel yang ditujunya, yang tabel yang mau dihubungkan dengan ID kategori. Terus ini setelah itu masukin ID kategorinya. Terus referensinya ini mau diarahin ke tabel mana. Nah, di sini kan diarahin ke kategori, tepatnya di ID kategorinya. Nah, sama juga di bagian jenis kelamin. Oke, lanjut. Nah, di bagian stok ini kan ada ID produk dan kode produk. Nah, ini saya jadi karena stok ini tidak ada primary key-nya, jadi untuk ID produk dan kode ukuran saya jadikan primary key dan foreign key-nya juga. Oke, saya ubah dulu, jadikan dulu ke primary key-nya menggunakan alter table juga. Sebentar. Oke. Lanjut ke alter table stock add primary key. Itu yang mana yang mau dijadikan primary key, itu ID produk dan kode ukuran. Titik koma jangan lupa. Oke, setelah jadi primary key-nya kita kita jadikan juga foreign key. Alter table stock add foreign key ID product reference product
ID. Oke. Selanjutnya untuk foreign key ke kode ukuran. Alter table stock and foreign key apa tadi, kode ukuran reference ukuran kode ukuran. Oke, selanjutnya semuanya sudah, tabelnya udah jadi semua, terus sudah terhubung. Selanjutnya saya masukkan data-data ke tabelnya. Nah, untuk masukkan data ke tabelnya saya gunakan insert info, nama tabelnya saya masukkan ke kategori dulu. Setelah itu ke bagian mananya, masukin ke ID kategori dan nama kategori values. Nah, di sini masukkan untuk kategori dengan ID 10. Terus ini saya jadikan sebagai atasan. Setelah itu 20 itu sebagai bawahan. Uh, 30 ini aksesoris. Setelah terbuat seperti ini, kita eksekusi, error di bagian situ. Oh, kayaknya ini karena ini. Oh, ini kurang tadi koma di sini. Oke, sudah berhasil. Lanjut masukkan data lagi ke tabel ukuran. Insert info ukuran. Ukuran tadi ada kode ukuran. Setelah itu ada deskripsi ukuran. Deskripsi ukuran values. Nah, isinya biar mempercepat waktu, saya ambil aja nih. Jadi sebelah sini ada kode ukuran dan ini sebelah sini ada deskripsi ukurannya. Kita eksekusi, sukses. Lanjut ke masukin data ke bagian ke tabel jenis kelamin. Insert info jenis kelamin. Di jenis kelamin ada ID jenis kelamin sama deskripsi deskripsi JK value. Nah, untuk angka 1 itu saya definisikan sebagai
laki-laki, terus 2 itu untuk perempuan, terus yang ketiga itu sebagai apa, mana ini 3 apa, unisex. Nah, 1, 2, 3. Oke, sudah bisa. Insert, lanjut, masukkan untuk produknya. Insert into produk. Nah, ini ada ID produknya, ada nama produk, ada harga jual, ID kategori, ID JK, ID kategori, ID JK 1, 2, 3, 4. Oke, ID kategori ID JK. Oke, value. Oke. Nah, mungkin ID produknya sembarang aja. Saya ntar nah, untuk ID produknya bebas A0, hasilnya ini A001. Saya mau nama barangnya entar. Oke, ID produk itu bebas saja A001. Terus untuk nama produknya saya mau kaos merah, mungkin ya kaos merah aja. Kaos merah. Terus untuk harga jualnya di 50.000. ID kategorinya 1 berarti ya. ID kategori kan tuh atau buat atasan 1, terus untuk ID JK-nya dia di 1 juga. Nggak perlu pakai petik ya. Oke, saya copy aja ini. Ini saya ubah jadi B002. Ini jadikan celana jeans, harga yang gede 100.000. Terus untuk oh iya, ada yang ketinggalan nih. ID produk, nama produk gitu. Oh enggak, celana jeans 100.000. Terus untuk ukuran apa namanya, kategorinya kategori maaf, ini kategori 10, ID JK-nya 1. Terus untuk di sini saya kasih ID kategorinya 20 karena bawahan. Terus untuk ini kasih di 3 aja. Lanjut ke C001. Ini apa ya, bagusnya kaos kaki pendek deh. Kaos kaki pendek harganya di
20.000. Terus untuk ID kategorinya 30. Ini guys 2. Oke. Jangan lupa titik koma, eksekusi. Oke, lanjut. Masukin data untuk stoknya. Insert into stock. Stok ada ID produk. Ada ID produk. Terus ada kode ukuran sama jumlah stok. Values. Nah, ini saya kasih aja deh biar agak cepat. Saya copy untuk datanya saja. Nih, jadi itu datanya. Sini ada ID produk dengan ukuran L, itu ada 500 stoknya. Terus ada ID produk B001, ukuran Excel itu ada di 200. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini seharusnya sudah jadi untuk database-nya. Jadi untuk itu apa aja ya? Create sudah, alter table, drop. Nah, drop ini gunanya untuk menghapus tabel. Ini saya coba bikin satu tabel asal ya. Create table asal ya. Create table asal. Create table asal yang isinya isinya apa ya? ID asal dah, ID asal. Terus sebelah sini titik koma, kita F9. Create table asal. Tidak bisa dia. Kenapa tidak bisa? Create table asal, ID asal ya itu. Create table. Oh, maaf. Ini kan paling nggak ada. Varchar 50 not 0. Tinggal ya. Habis itu tab 9. Nah, coba. Nah, kita lihat dulu menggunakan select from asal. Nah, ini sudah ada satu tabel asal. Nah, jadi fungsinya drop ini untuk menghapus tabel. Oke, drop ini fungsinya untuk menghapus tabel. Contohnya nih, drop tabel asal. Nah, seperti ini. Tab 9. Nah, sudah sukses. Jadi ketika kita select ini nggak ada tabel asal ini sudah nggak ada, sudah dihapus menggunakan drop table. Terus selanjutnya ada truncat. Nah, kita hapus ini. Jadi truncat ini saya coba bikin satu dulu. Insert into asal, ID asal, value, ID-nya berapa ya? Misalnya ABC 123.
Saya tutup. Oke. Nih. Kenapa nih? Oke, maaf. Ini saya bikin dulu nih. ID asal, ke tabelnya dulu. 9. Oke. Nah, ini sudah ada isi dari tabel asal. Isinya ABS 123. Jadi fungsinya truncat itu untuk menghapus isi dari tabel, tapi tidak menghapus tabelnya. Tabelnya tetap ada, tapi isinya dihapus. Contoh gini, truncat tabel asal. Kita jalankan. Sukses. Nah, kita coba lihat nih menggunakan select. Nah, isinya hilang. Nah, jadi fungsinya truncat itu untuk menghapus data yang ada di tabel, tapi tabelnya nggak dihapus. Berbeda sama drop. Nah, kalau drop itu betul-betul dihapus semuanya, tabelnya dihapus. Seperti itu. Terus untuk insert. Nah, insert tadi sudah kan untuk input memasukkan data ke tabel. Nah, untuk update ini select from stock. Nah, misalnya kita mau update jumlah stok di ID produk A001. Jadi kita update stok set jumlah stok jumlah stoknya itu di 400 where ID produk sama dengan A001. Nah, seperti ini. Oke, sudah sukses. Nah, seharusnya ketika kita select nih, jumlah stoknya sudah berubah jadi 400. Nah, ini gunanya update. Jadi dia mengupdate data-data yang ada, di table. Terus lanjut ke delete. Nah, delete ini gunakan untuk menghapus data yang ada di table. Contohnya gini. Misalnya kita mau menghapus delete from stock where ID produknya itu misalnya berapa nih? Yang C ini, C001. Oke, nah kita select lagi, kita lihat. Ya, datanya hilang. Nah, itu gunanya delete. Jadi menghapus data yang ada di tabelnya. Terus apa lagi nih? Ada select. Nah, select ini digunakan untuk mencari sebuah data kayak gini nih. Contohnya kan select. Nah, ini yang bintang ini gunanya untuk melihat semuanya. Gini, contohnya select bintang ini all, semua yang ada di produk, di tabel produk. Jadi akan menampilkan apa aja yang isi dari tabel produk. Nah, misalnya nih select ID product. Misalnya select ID product from product where kaos merah, where select semua from where ID product itu misalnya
A001. Nah, dia akan menampilkan hanya ID produk yang A001. Terus mungkin yang harga jualnya mungkin yang ya kayak gini. Misalnya bisa juga ID produk, bukan ID produk, ID JK deh. Nah, ID JK. Oh, jangan ya, ID JK-nya misalnya di 2. Nah, dia akan menampilkan ID JK 2, itu kaos kaki pendek. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.